Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika kelas 8 di awal semester genap tahun pelajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran matematika. Insya Allah untuk ke depan Ibu akan bahas mengenai teorema Pythagoras. Baik anak-anakku, sebelum kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anakku, terlebih dahulu Ibu akan sampaikan kompetensi dasar untuk materi kita pada pagi hari ini. 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan identifikasi triple Pythagoras. Kemudian 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kemudian indikator yang ingin kita capai yaitu kita bisa memeriksa kebenaran teorema Pythagoras, kemudian menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Adapun setelah kalian mempelajari materi pada pagi hari ini, Ibu harapkan kalian nanti bisa memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Kemudian kalian bisa menentukan panjang segitiga yang belum diketahui. Kemudian kalian bisa menentukan teorema Pythagoras ya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Baik anak-anakku, pada teorema Pythagoras banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu dalam bidang pertukangan. Seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut fondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan kombinasi ukuran 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Dan tentunya mereka tidak menyadari bahwa bangunan yang mereka desain itu membentuk segitiga siku-siku. Baik, kita akan memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Ya, apa saja yang harus kita lakukan? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Sediakan kertas HPS atau kertas berpetak. Ya, alat tulis, kemudian dan gunting. Kemudian yang kedua, buatlah 3 buah persegi dari kertas dengan ukuran persegi A 3 kotak kali 3 kotak, persegi B 4 kotak kali 4 kotak, persegi C 5 kotak kali 5 kotak. Kemudian guntinglah masing-masing persegi tersebut. Jika tidak ada kertas berpetak, dapat menggunakan ukuran dalam sentimeter. Kemudian, tempelkan 3 persegi tersebut di karton atau kertas, sehingga sudutnya saling berimpit. Kemudian, periksa berapakah panjang sisi-sisi segitiga yang terbentuk di tengah. Kemudian, periksa pula luas persegi yang memiliki ukuran paling besar. Apakah merupakan jumlah dari luas persegi lainnya? Ya. Untuk memeriksa kebenaran teorema Pythagoras, perhatikan gambar berikut ya pembuktiannya. Panjang sisi-sisi segitiga adalah 3, 4, 5. Kemudian luas perseginya dengan panjang sisi kali sisi. Ya, kalau untuk panjang AB berarti 3 kali 3 9. Kemudian BC 4 kali 4 16 dan AC 5 kali 5 25, sehingga dapat kita tuliskan 9 tambah 16 sama dengan 25 atau 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat bisa kita simpulkan merupakan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Baik anak-anakku, kita tulis definisi teorema Pythagoras berdasarkan hasil temuan tadi ya, bahwa kuadrat panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Ya, kamu perhatikan gambarnya. Di sana ada 2 buah sisi tegak, ya, sisi siku-siku atau sisi tegak. Ya, terdapat 2, kemudian 1 buah sisi miring.
Perhatikan gambar berikut. Di sana ada A, B, dan C, di mana sisi A dan B merupakan sisi tegak dan C merupakan sisi miring atau hipotenusa. Dapat kita tuliskan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, baik, kita coba ya cara bagaimana menghitungnya. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan definisi teorema Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Diketahui panjang sisi tegaknya PQ, kemudian sisi miringnya R. Ya, maka gambar 1 kita peroleh R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada sebuah segitiga dengan sepanjang sisi miring 15, kemudian sisi tegaknya 12. Kita menentukan nilai B ya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi tegak segitiga di samping yang belum diketahui dengan panjang sisi miring 15 satuan dan salah satu sisi tegaknya 12 satuan, yaitu sebagai berikut ya. 12 kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 15 kuadrat, 12 dikuadratkan 144 tambah B kuadrat sama dengan 225. Maka B kuadrat sama dengan 225 dikurangi 144, maka B kuadrat sama dengan 81. Maka B sama dengan akar dari 81 sama dengan 9. Jadi panjang sisi tegak segitiga yang belum diketahui adalah 9 satuan. Anakku, kita akan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras dapat diterapkan dalam berbagai bidang ya. Sebagai contoh, permasalahan yang ke-1. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid di sebelah barat rumah Dani dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km. Sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Tentukan jarak terpendek dari rumah Wahid ke pantai. Simak ilustrasi gambar berikut ya. Cara menyelesaikannya, jarak terpendek ya dari rumah Wahid ke pantai. Ya, dapat kita tuliskan di sana 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Ya, 15 dikuadratkan 225 tambah 20 dikuadratkan 400, tinggal diakarkan 225 tambah 400, akar dari 625 sama dengan 25 km. Jadi, jarak terpendek dari rumah Wahid ke pantai adalah 25 km. Ya, perhatikan permasalahan yang kedua. Dua pesawat sedang terbang melintas kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Simak gambarnya. Ya, kita coba selesaikan. Jarak kedua pesawat kita umpamakan sebagai panjang CD, di mana panjang AD 12 cm, kemudian panjang AC 10 km, panjang AB 9 km. Ya, bahwa untuk menentukan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat, atau 10 kuadrat dikurangi 9 kuadrat sama dengan 100 kurangi 81 sama dengan 19. Akar dari 19 sekitar 4,35 km. Kemudian BD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AB kuadrat ya, atau sama dengan
12 kuadrat sama dengan 12 kuadratkan dikurangi 9 kuadrat sama dengan 144 dikurangi 81 sama dengan 63. Jadi panjang BD kita akarkan akar 63 sekitar 7,93 km. Anak-anakku, itulah video pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Supaya kalian lebih paham, silahkan kerjakan tugas mandirinya yang Ibu share di Google Classroom dan juga WhatsApp. Silahkan kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan bisa melalui Google Classroom dan juga WhatsApp. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.